Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai siswa-siswi kelas 6. Kembali lagi dengan kelas online bersama Bu Etri. Dalam mata pelajaran matematika kali ini, kita akan membahas tentang volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Simak terus ya. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu yang pertama adalah volume gabungan bangun ruang. Yang kedua adalah luas permukaan gabungan bangun ruang. Maka dari itu, simak terus ya video kali ini. Sebelum itu, marilah kita kenali apa sih tujuan pembelajaran video kali ini. Setelah mencermati video ini, siswa mampu menyelesaikan permasalahan volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang dengan benar. Pada bahasan yang pertama ini, kalian akan dikenalkan dengan contoh bangun ruang gabungan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini terdiri dari bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Selanjutnya, bangun ruang gabungan ini terdiri dari kubus dan 5 segi 4. Dan selanjutnya yaitu bangun ruang ini terdiri dari tabung dan kerucut. Marilah memasuki bahasan yang pertama yaitu volume bangun ruang. Anak-anak, dalam menghitung volume bangun ruang, yang perlu kalian ingat adalah rumus dasar volume, yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi. Cara menentukan volume gabungan bangun ruang. Simak ya. Yang pertama, cermati gambar dengan teliti. Yang kedua, bagi bangun ruang menjadi bentuk yang mudah dihitung. Yang ketiga, hitunglah besar volume masing-masing bangun ruang yang sudah dipisah-pisah. Dan yang keempat, jumlahkan dari semua bagian volume bangun ruang. Sulit kan? Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya, hitunglah volume gabungan bangun ruang di atas. Penyelesaian. Pertama-tama, tulislah diketahui terlebih dahulu atau bisa disingkat dengan diket. Terdiri dari bangun ruang setengah bola dan tabung. D sama dengan 14. Maka R sama dengan 7. T sama dengan 10 cm. Yang kedua, tulislah ditanya. Bisa disingkat dengan dit. V gabungan atau volume gabungan. Yang ketiga, tulislah jawab. Karena dia terbentuk dari dua bangun ruang yang berbeda, maka kita hitung dulu volume tabung terlebih dahulu, yaitu pi R kuadrat kali T, 22/7 kali 7 kali 7 kali 10 sama dengan 1540 cm pangkat 3 atau cm kubik. Ingat, dalam satuan volume kita menggunakan pangkat 3 atau kubik. Bangun ruang yang kedua yaitu volume setengah bola. Karena dia setengah bola, maka depannya kita kasih setengah ya, kita kalikan setengah. Setengah kali 4/3 dikali pi kali R pangkat 3 sama dengan setengah dikali 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Maka akan kita dapatkan setengah dikali 1433,3 dan hasilnya 718,67 cm kubik. Maka setelah itu kita tentukan volume gabungan dengan menjumlahkan hasil volume dua bangun ruang di atas. 1540 ditambah 718,67 sama dengan 2258,67 cm pangkat 3. Setelah ini sudah selesai, baru kita tulis jadi. Jadi, volume gabungan bangun ruang di samping adalah 2258,67 cm pangkat 3. Bagaimana? Mudah kan? Nah,
Masuk pada bahasan selanjutnya, luas permukaan gabungan bangun ruang. Bisa diperhatikan dari gambar yang ada di samping ini, yaitu beberapa contoh dari bangun datar. Ingat, dalam menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, kalian perlu memahami bentuk bangun datar yang menyusun bangun ruang tersebut. Langkah-langkah menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, cermati gambar gabungan bangun ruang dengan teliti. Yang kedua, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun ruang gabungan. Yang ketiga adalah hal yang terpenting, yaitu hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang dengan rumus dan kurangi dengan sisi yang berimpit. Yang keempat, jumlahkan hasil luas permukaan dari semua bangun ruang. Langsung kita masuk ke contoh soal luas permukaan bangun ruang. Perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang di atas. Penyelesaian. Seperti pada volume, kita harus menulis diketahui. Terdiri dari bangun ruang setengah bola dan tabung. D sama dengan 14 cm dan maka R sama dengan 7 cm serta T sama dengan 10 cm. Yang kedua yaitu ditanya. LP gabungan atau luas permukaan gabungan. Yang terakhir yaitu jawab. Kita hitung dulu. Luas permukaan bangun pertama yaitu LP tabung tanpa tutup. Mengapa dia tanpa tutup? Karena tutupnya berimpit dengan bola. Maka dari itu tentukan rumusnya. Rumus luas permukaan tabung 2πr kali R tambah T dikurangi dengan sisi yang berimpit, yaitu satu lingkaran. Maka dikurangi luas πr kuadrat atau luas lingkaran. Kita masukkan nilainya, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 7, buka kurung 7 ditambah 10, tutup kurung. Dikurangi 22/7 dikali 7 dikali 7. Akan kita hasilkan 748 dikurangi 154. Maka hasil luas permukaannya adalah 594 cm². Untuk luas permukaan, kita menggunakan satuan pangkat 2 atau kuadrat. Selanjutnya, kita akan menghitung luas permukaan setengah bola. Seperti biasa, karena dia setengah bola, maka kita kasih setengah atau kita kalikan setengah. Setengah dikali 4 dikali πr kuadrat sama dengan setengah dikali 4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Maka akan kita dapatkan setengah dikali 616 dan hasil akhirnya 308 cm². Setelah kita ketahui dua luas permukaan bangun ruang yang menyusun bangun ruang gabungan, maka kita hitung luas permukaan gabungannya. 594 ditambah 308 sama dengan 902 cm². Setelah itu barulah kita tulis jadi. Jadi, luas permukaan gabungan bangun ruang di samping adalah 902 cm. Anak-anak, dalam mengerjakan luas permukaan gabungan dan volume bangun ruang ini, maka kalian perlu mengikuti langkah-langkahnya secara detail dan teliti. Saat mengerjakan soal, kalian juga perlu menyelesaikannya atau menuliskan penyelesaian dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Bu Guru dalam video ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ingat, belajar adalah kewajiban, bukan beban. Jadikan belajar sebagai kebutuhanmu.
Maka dari itu, terus semangat, wahai generasi hebat. Salam dari Bu Guru yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.